bagaimana memahami narasi media ya dalam hubungannya dengan eh, bagaimana seorang konsumen informasi itu bisa memahami makna dari materi yang dia dapatkan ya. Di dalam buku itu banyak sekali ya, banyak sekali konsepnya itu. Mungkin lebih dari 25 itu ya. Yang dibagi menjadi 3, ada basic, intermediate, ada advance. Kalau basic itu secara umum, intinya secara umum, itu di situ ditunjukkan bagaimana ya keperkasaan media, ya. Perkasanya media sih ya. Kira-kira begitu aja ya. Secara umum ya, mungkin ada 1-2 yang gak menyimpang, tapi intinya di sini peran peran signifikan dari media. Misalnya media construct our culture ya. Jadi budaya itu jangan hanya diartikan nyanyi-nyanyi ya, apa namanya baju daerah, bukan ini. Culture itu ya membentuk narasi itu culture ya. Ilmu pengetahuan itu culture. Ya termasuk adat istiadat itu culture juga. Culture itu luas ya. Itu media itu membentuk construct our culture. Mungkin perilaku, cara pandang orang. Itu juga culture. Ya, value seseorang, membentuk value seseorang. Kalau apa meningkatnya permisivitas misalnya terhadap pornografi, makanya menciptakan banyak penyimpangan seksual di kalangan anak muda. Nah, itu salah satunya mungkin bisa kita pahami dari situ ya. Misalnya kalau dulu tahun 80-an itu 80-an, 90-an tuh anak-anak perempuan tuh selalu televisi itu TVRI ya, itu ada berita jam 9 itu namanya Dunia Dalam Berita umpamanya. Nah, itu ada trendsetter di situ. Ya itu kalau Lady Diana itu gaya rambutnya seperti apa itu sering setelah itu besok lusa gitu kita udah banyak menemukan teman-teman satu kelas perempuan itu yang rambutnya udah kayak itu gitu umpamanya. Itu karena perantaran media, ya kan? Media bisa mengcropping sebenarnya, dipotong juga bisa ya misalnya. Apa adegan di mana memperlihatkan Lady Diana rambutnya gitu ya. Tapi karena liputan itu akhirnya apa namanya banyak anak-anak perempuan yang datang ke salon kemudian rambutnya dipotong ala Lady Diana umpamanya ya. Kemudian juga saya kira pengaruh-pengaruh musik ada boy band ya. Di Indonesia ada boy band juga. Nah, itu juga pengaruh dari budaya Korea. Sekarang kalian mungkin ke Korea mulu ya, drama Korea segala macam. Ngomong sedikit-sedikit ngomong Korea ya. Mengkoleksi memori filia BTS. Tadi disebutkan BTS. BTS itu bagian dari upaya untuk mengkonstruk karena konstruk atau pembentukan budaya Korea itu sudah cukup matang. Ya, mereka punya ukuran itu. Mereka punya ukuran. Sekarang BTS itu kenapa tidak yang kayak kemarin itu istilah apa itu kemarin itu dikatakan itu kenapa itu tidak berlakukan untuk katakanlah warung Tegal umpamanya, ya kan? Umpamanya. Value-nya nggak cocok, nilainya nggak cocok. Yang cocok ya restoran fast food yang sudah mendunia dan itu dianggap McDonald itu culture, ya, culture. McDonald itu tidak semata KFC, McDonald, kemudian Coca-Cola. Itu tidak sekedar dipahami sebagai warung orang jualan makan atau minuman, ya. Tapi dia adalah dominasi budaya. Dia dominasi budaya, bahkan intervensi budaya, ya. Nah, jadi keberadaannya cukup lama tidak boleh ada di negara-negara sosialis seperti Kuba, ya Kuba. Kuba sekarang baru setelah Fidel Castro meninggal diganti adiknya, ya sekarang dibuka di sana ada. Tapi mengizinkan McDonald, KFC, Coca-Cola ada di Kuba, itu Kuba merasa dia udah kalah sama Amerika seperti itu. Jadi teks McDonald itu adalah teks. McDonald itu warung. Warung dijualnya kan, kayak warung kan. Ada datangi temboknya kan ada itu orang jualan, Anda pegang juga bisa orangnya itu kan.
Anda bayar uangnya, Anda makan, perut Anda kenyang. Dia warung, sama kayak warung yang lain. Jualannya namanya McD. Apa namanya itu? Apa namanya? Roti itu? BTS meal, Pak. Bukan, itu yang Burger. 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 Dia jualan burger. Warung sebelah kalian juga ada jualan burger, yang dorong-dorong itu juga jualan burger. Itu jualan burger, itulah teks. Tapi subteksnya berbeda. Tetanggamu yang ujung jalan sana tuh yang jualan burger juga, atau mang-mang yang di depan kampus jualan burger keliling pakai gerobak dorong, secara materi, secara teks sama-sama burger. Tetapi mang-mang itu sama saudaramu di kampung perumahanmu ujung jalan itu yang jualan burger juga itu tidak mewakili value, tidak mewakili culture dari negara dikuasa. Ya, seperti itu. Oleh karena itu kalau ada demo-demo anti Amerika lah yang dihancurin McD, dilempar-lemparin. Ya karena dia representasi dari itu. Ya, representasi. Ketika orang melihat McD, pikirannya keperkasaan Amerika, arogansi Amerika, kesombongan Amerika, dukungan Amerika terhadap Israel dan seterusnya. Seperti itu. Di situ juga ada nilai. Di dalam burger itu lambang M terbalik itu sudah penuh dengan nilai. Persepsi kita terhadap dia gitu. Nah, itu yang tidak ada di warung sebelah, meskipun sama-sama burger gitu ya. Itulah culture, itulah media yang mengkonstruk. Karena kalau ada film Amerika, orang Amerika itu bintang film itu minum Coca-Cola. Makan burger. Ya kan? Mungkin donatnya Dunkin Donat dan seterusnya. Ya. Maka itulah merek-merek Amerika. Begitu dia, kalau Anda sekarang ke stasiun kereta, sekarang wajahnya wajah Amerika di situ. Ya, mungkin Anda yang saya nggak tahu, mungkin 10-15 tahun yang lalu kalau sudah pernah main ke stasiun kereta, yang stasiun kereta masih kumuh itu ya, masih kumuh banget itu. Itu tidak berwajah Amerika, wajah Indonesia. Ya, orang jualan ayam masuk ke stasiun kereta ya. Orang jualan buah masuk ke situ. Saya dulu kalau beli buah buat anak-anak di rumah itu beli di situ. Karena banting-bantingan harganya murah banget. Ya, daripada kita maaf ini beli di buah di kios-kios yang permanen tuh loh, di pinggir jalan itu mahal-mahal tuh. Kalau di kereta malam dikit udah turun harga dia. Saya belinya bisa 2 kilo 3 kilo umpamanya, contohnya. Tapi sekarang kalau Anda naik kereta KRL ke stasiun kota, stasiun Manggarai yang sebesar stasiun Bogor ya, itu isinya wajah Amerika. Mengapa wajah Amerika? Mengapa wajah Amerika? Ada apa di situ? Ada apa di situ? Selain Indomaret sama Alfamart, ada apa di situ? Umpamanya. Ada KFC kan? Ada KFC. Kopinya, kopi apa di situ? Starbucks, Amerika semua ya. Wajahnya wajah kapitalis. Nah, gitu. Jadi orang yang berpikiran sosialis, yang Marxis, ya, yang miring begini ya, yang melihat konflik kelas atas dan bawah, mereka tidak melihat itu adalah sebagai bentuk penjajahan, misalnya seperti itu. Ya, karena tidak ada warung-warung kaki lima di situ. Ya, tidak ada, pribumi tidak menjadi tuan rumah di sebuah moda transportasi rakyat. Ya. Kereta itulah moda transportasi rakyat. Saya ke Jakarta setiap pagi, gesek pakai kartu itu ya paling 4.000. Ya, coba Anda naik bus, naik apa, harganya 10 kali lipat. Ya, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ya. Seperti itu. Jadi moda transportasi yang murah, ya, massal, nyaman, ya, nyaman. Ya. Tapi angkutan rakyat, tapi nyaman. Ya, sekarang ini. Ya, tapi pada saat yang bersamaan tidak mewakili budaya dari apa namanya, dari budaya pribumi, ya, budaya asli, ya. Sekarang berubah wajah dia. Kita masuk ke dalam, sekarang sudah banyak sekali advertising, ya, yang sebagian besar didominasi oleh korporasi-korporasi asing. Rasa Indonesia tapi sebetulnya asing. Ya, Tokopedia segala macam itu semuanya sebenarnya apa namanya, korporasi asing. Karena di dalamnya ada mayoritas saham dimiliki oleh korporasi internasional berbasis di luar negeri, termasuk apa namanya, Tencent misalnya, Cina ya, Alibaba ya, itu punya mereka sebenarnya, dibeli mayoritas oleh mereka. Jadi sehingga ketika
pesan dari apa kesannya itu kesan yang Oke ya, jadi ini yang pertama, ini adalah intinya adalah menunjukkan bagaimana keperkasaan media, ya, keperkasaan media. Jadi media itu juga tidak jujur karena media tidak mungkin mengkonstruk semua yang dia dapat di lapangan, ya, karena dia keterbatasan sumber daya, ya. Apakah itu koran, berarti koran itu kan cuma 7 kolom 16 lembar sekarang ini, 16 halaman, ini nggak mungkin semuanya, ya, sehingga not a newspaper tells the whole story, tidak semua fakta itu disajikan, ada fakta yang disajikan, ada yang tidak disajikan. Nah, ketika menyajikan mana fakta yang disajikan, mana fakta yang tidak, itulah peran-peran gatekeeper dari jurnalis, ya, terhadap fakta tadi, sehingga fakta itu terbentuk sesuai dengan kalau disebutkan di sini ada nggak ya ideologi dari media. Nah, seperti itu, ya. Disebutkan juga ada language of persuasion, ya, misalnya. Itu nanti akan mendapat apa namanya penjelasan tersendiri, ya. Boleh ada pertanyaan? Kalau yang intermediate ini lebih moderasi lebih ke menunjukkan bagaimana limited effect of media message, ya. Jadi pesan media di dalam yang kedua ini menunjukkan bagaimana proses pesan itu terbentuk di setiap pada diri khalayak, ya, pada diri khalayak. Dan terlihat bahwa tidak semua efek media itu adalah mutlak, ya, sifatnya. Jadi dikatakan misalnya sebagian besar pesan media itu pengaruhnya besar bila menyentuh level emosional, ya, menyentuh level emosionalnya itu baru powerful, dia. Powerful itu tidak berarti absolutely, ya, tidak berarti otomatis begitu, belum tentu, tapi mendominasi. Dia lebih dominan daripada kekuatan khalayaknya, seperti itu, ya. Kalau menyentuh level emosional, tapi kalau menyentuh level rasional, dia menjadi powerless, bukan powerful tapi powerless. Nah, ini media convey ideological and value message. Jadi setiap media juga punya ideologi. Ideologi itu yang dimaksud ideologi itu apa? Ideologi itu adalah nilai-nilai yang mereka perjuangkan, ya, yang mereka yakini kebenarannya. Dan oleh karena itu menjadi ukuran pada saat mereka memproduksi pesan. Itulah namanya ideologi. Jadi ideologi komunis itu Pak, maksudnya bukan begitu. Tapi komunisme, Pancasila juga ideologi. Pancasila itu adalah a set of belief, ya, seperangkat kepercayaan kita orang Indonesia yang hidup di Indonesia, ya. Makanya misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Bung Karno menyatakan bahwa itu digali dari bumi pertiwi, seperti itulah, ya. Kearifan lokal maksudnya Bung Karno sebenarnya. Misalnya kepercayaan terhadap keesaan Tuhan itu misalnya. Jadi berketuhanan, maksud orang Indonesia itu orang yang bukan tidak beragama, ya. Ada orang yang berketuhanan di Indonesia. Jadi tidak mengenal tidak bertuhan. Tapi ada negara yang tidak memperdulikan adanya Tuhan dan negara memfasilitasi itu. Misalnya Amerika, saya belum pernah ke Amerika sih. Tapi sepertinya di sana kalau KTP nggak ada agamanya, kayak kolom agama nggak ada deh. Nah, KTP ada kolom agama, itu adalah bentuk nyata dari bahwa negara. KTP itu negara. KTP itu dokumen negara. Jadi dia mewakili negara. Sikap negara
apa namanya, pandangan negara ya. Jadi kalau KTP itu kolom agama berarti negara ini mengakui adanya agama seperti itu ya. Nah itu maka media juga sama, media juga memiliki ideologi. Dia punya seperangkat nilai yang yang diyakini kebenarannya, diperjuangkan, oleh karena itu menjadi ukuran pada saat mereka memproduksi pesan. Nah, pesan itu bisa macam-macam ya, bisa teks, bisa gambar, bisa video tadi disebutkan ya. Seperti itu. Misalnya katakanlah Republika, maka dia melihat kalau dia akan menyatakan Hamas itu adalah pejuang. Ditulis teman dia itu, pejuang Hamas. Dalam pertempuran ini pejuang Hamas mencatat korban 5 orang umpamanya. Nah, tapi mungkin kalau Kompas melihatnya sebagai militan atau kelompok teroris seperti itu. Nah, itu sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang itu mewakili kepentingan, mewakili apa yang dia perjuangkan, mewakili pembelaan dia. Ya. Jadi kalau Republika tadi menganggap pejuang Hamas itu adalah pejuang. Dia sedang ada pihak asing yang katakanlah mencederai hak konstitusi misalnya ya orang Palestina gitu. Nah, ada sekelompok orang yang punya kemampuan militer mungkin ya, berorganisasi, bisa mengoperasikan senjata, dan mereka berani melakukan perlawanan terhadap penindasan itu. Nah, maka mereka disebutlah pejuang, yaitu Hamas tersebut ya. Misalnya, itu contoh-contoh ideologi dari media. Tetapi ideologi media tidak hanya sebatas itu, juga termasuk yang lain. Misalnya koran yang salah di kolom koran yang dimana salah satu rubriknya itu selalu ada di situ ekonomi rakyat umpamanya. Nah, itu bentuk pembelaan terhadap bentuk keberpihakan dia terhadap tumbuhnya ekonomi rakyat. Nah, seperti itu. Dulu ada majalah Forum Keadilan. Di situ ada satu kolom yang sifat isinya itu adalah orang-orang yang secara hukum itu tertindas. Selalu muncul itu setiap edisi, setiap minggu, karena itu mingguan. Ya, misalnya. Yang dulu dikelola oleh Pak Karni Ilyas, ya, misalnya. Di situ muncul ada itu. Jadi majalah ini tidak sekedar memberitakan, tapi dia ada yang dia bela. Ya, kalau orang-orang yang sampai sekarang sebenarnya orang-orang seperti itu kan selalu ada ya, yang tidak punya akses terhadap keadilan. Ya, di sini ya. Nah, ini contoh-contoh ya di mana di situ. Nah, kalau yang di sini yang advance, ini lebih merupakan gambaran yang jauh lebih makro di level sistemik ya, di level sistemik. Ya. Lebih ekosistem level ya. Levelnya level regional, nasional umpamanya. Jadi bagaimana semua makro sistem itu ditelaah ya, kalau seperti itu. Jadi misalnya ada di sini sebutnya misalnya ada korporasi media ya. Ada nggak media monopoli media. Monopoli media ini karena monopoli itu maksudnya satu orang memiliki berbagai jaringan media. Seperti misalnya Kompas, kemudian Sindo ya. Sindo ini punyaannya Haritanu, ini menguasai jaringan media mulai dari koran, majalah ya. Televisinya banyak, televisi daerah, radio di daerah ya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, sebetulnya sekarang ini juga sedang berlangsung yang disebut sebagai networking media. Jadi pada waktu kita belajar tentang produksi media online, itu ada media berjejaring ya, ada konvergensi media. Nah, sekarang ini model seperti itu ya. Jadi yang misalnya pikiran rakyat Bandung ini sekarang dia menjadi hub ya. Dia menyediakan sistem di mana media-media kecil di daerah itu menginduk ke dia semua sekarang. Ya, nanti sebagai gantinya ada reward buat dia. Masuk kemari ya. Jadi dia mengoperasikan ratusan di bawah itu. Ya, seperti itu.
Sekarang ada model seperti itu ya. Itu bentuk-bentuk dari mungkin bisa disebut sebagai bisa jadi itu adalah bentuk perimbangan ya. Kalau dulu tadi disebutkan ada misalnya teori jarum hiperdinamik di mana audiens itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, apa aja yang disampaikan oleh media itu dikonsumsi sama khalayak ya, apa saja diterima oleh publik gitu ya, sampai kemudian ada users and gratification di mana media itu bisa berproses audiens itu bisa memilih dan memilah ya mana konten-konten media yang cocok atau sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dia ya. Kemudian sekarang era prosumer di mana publik sekarang menciptakan medianya sendiri. Ini di sini mana ya? No one in the world can stop mana deh? Sebentar apa di sini bagaimana? We all create media. Nah, kita semua bisa membuat konten media ya. Tapi sekarang muncul lagi fenomena yang baru, di mana kekuatan media mulai muncul lagi sekarang ya. Seperti fenomena media monopoli media, perusahaan media, kemudian ada media berjejaring. Itu juga bentuk-bentuk revival itu. Revival itu kebangkitan. Menurut saya ya, kebangkitan dari media ya, kebangkitan media seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah ini nanti tolong diingatkan, bisa dijadikan materi untuk apa? Untuk artikel ya. Nanti saya hubungkan dengan orang, nanti bisa diinterview ya. Misalnya ya, ini dihubungkan, ini di mana khalayak di sini? Khalayak di sini ditempatkan pada bagaimana hak-hak mereka untuk mendapatkan. Sama, karena literasi itu intinya adalah mengakses mendapatkan, mengolah, menganalisa, mengolah ya, kemudian melakukan interpretasi ya, sejauh mana itu bisa evaluasi dan interpretasi, sejauh mana itu bisa mendapatkan manfaat dari situ ya. Nah, monopoli dan media berjejaring itu berpotensi untuk menghilangkan atau mengurangi reduce opportunities to participate in decision making. Jadi publik sekarang mulai terkurangi lagi keterlibatannya untuk bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi mulai ke pinggir lagi seperti itu ya. Ini era-era yang hari-hari ini mulai terjadi, termasuk di Indonesia yang justru dikatakan negara demokratis ya, negara yang persnya mulai tumbuh sejak atau pasca pasca reformasi 98. Tapi sekarang ada fenomena baru ya. Ada pertanyaan? Oke ya, jadi ada banyak cara orang itu pihak untuk mempengaruhi ya. Ada banyak cara pihak untuk mempengaruhi pendapat, opini, keinginan, persepsi publik ya terhadap sesuatu. Ya, tidak hanya mempengaruhi, mereka juga ingin mengarahkan. Not only to influence or persuade, tapi juga mengarahkan ya. Dari publik ya. Nah, berbagai macam teknik yang tadi disampaikan, bandwagon segala macam, itu adalah yang disebut sebagai language of persuasion. Jadi para persuader, disebut itu persuader. Persuader itu pihak-pihak yang mempengaruhi tadi itu. Itu menggunakan berbagai macam teknik ya, jangan strategi ya. Jangan gampang-gampang bikin strategi, sedikit-sedikit strategi ya, kan gitu ya. Strategi itu konsekuensinya sangat luas ya. Dia melibatkan multifaktor. Time series-nya itu tahunan, ya. Levelnya itu banyak. Makanya jangan sedikit-sedikit pakai strategi, ya. Jangan-jangan ada maksud itulah teknik, ya. Teknik. A variety of techniques to grab our attention. Berbagai macam teknik yang digunakan untuk mempengaruhi perhatian, ya. Untuk memantapkan kepercayaan publik, merangsang keinginan kita.
untuk memproduksi atau kebijakan memotivasi kita untuk melakukan sesuatu, ya, membeli, memilih, ya, memberikan uang dan sebagainya. Itu language of persuasion. Ini memang banyak dan lazim dilakukan di wilayah advertising, ya, tetapi tidak sedikit yang juga dipakai untuk keperluan yang lain, ya. Termasuk politisi itu kalau 5 tahunan yang dilakukan ya ini, ya. Tidak hanya tahunan, ya, tapi di layar-layar kaca setiap hari itu mereka lakukan untuk seperti untuk meyakinkan publik, ya, untuk memberi mendorong keberpihakan, ya, untuk mempengaruhi agar mereka membuat keputusan sesuai yang menjadi keinginan mereka, ya, seperti itu, ya. Siapa yang melakukan itu? Hampir semua profesi, ya, hampir semua profesi. Aktivis LSM umpamanya dia membela misalnya kaum tertindas, umpamanya misalnya hari-hari ini yang sedang diperjuangkan adalah kepada pemerintah agar menganulir keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Aminduk untuk menerbitkan KK kartu keluarga bagi pasangan yang menikah siri misalnya. Contoh. Orang marketing pasti menggunakan itu karena mereka berhubungan dengan penjualan, ya. Praktisi PR juga sama, karena praktisi PR itu membentuk persepsi publik terhadap organisasi di mana dia bekerja, ya. Jadi penting supaya publik itu yakin bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu mewakili kepentingan publik, ya, ramah terhadap publik, ya, berguna terhadap publik, bersahabat terhadap publik, ya, dan seterusnya, ya. Politisi juga yang sama, dan banyak profesi yang lain, ya. Ada pertanyaan? Ya, karena tidak semua pesan itu sesuai dengan kepentingan publik, ya, dan kesesuaian dengan kebutuhan mereka, kebutuhan publik, ya. Tadi disampaikan persuader itu many techniques, ya, variety techniques untuk mempersuade, ya, mempersuade publik. Jadi persuader tadi itu melakukan berbagai macam teknik tadi sudah disebutkan itu. Dibaca tadi, ya. Misalnya bandwagon, ya, beautiful people misalnya, Berry dan sebagainya tadi. Celebrities expert, ya. Explicit claim dan sebagainya. Apalagi fear by humor. Ya. Apalagi plain fox, maybe, reputation, testimonial, big lie, ya. Untuk kasus lumpur Sidoarjo itu apa namanya? Itu karena udah kepepet, ya, dihukum sama negara untuk mengganti rugi berapa triliun, 3 triliun beberapa. Dia sampai ada konferensi di mana, di Meksiko sana, yang seolah-olah para ahli itu berkumpul dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Sidoarjo itu adalah fenomena alam, ya. Bukan dari aktivitas pengeboran yang dilakukan oleh pemilik hak eksploitasi di situ, yaitu PT Lapindo Brantas, ya, misalnya, ya. Itu salah satu teknik big lie, ya. Nah, ini semua adalah upaya-upaya dari pihak-pihak yang memiliki power, ya. Media itu adalah power karena dia menguasai informasi dan dia tadi construct meaning and culture, ya.
dia mengkonstruk, dia merumuskan, membentuk pesan sesuai dengan ada ideologi, ya, ideologi. Kalau ideologi yang misalnya ideologi yang sifatnya positif nggak ada masalah, tapi justru kebanyakan itu tadi punya kepentingan ekonomi. Di sini disebutkan nggak? Ada kepentingan ekonomi. Sepertinya ada. Commercial interest ini yang tengah, atas tengah. Most media are controlled by commercial interest. Ya, most media are controlled by commercial interest. Bukan most media are controlled by good faith, bukan, tapi by commercial interest. Ya. Nah ini bahaya. Artinya kalau saya perusahaan besar, saya sedang melakukan penggelapan pajak, terus saya membuat big lie, ya, misalnya lah ya, pejabat kepolisian di level provinsi yang berkuasa itu saya arahkan sebagai rumah sehingga dia menyatakan bahwa perusahaan saya polisi belum menemukan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa perusahaan saya itu menggelapkan pajak. Bisa saja, ya kan? Mau apa? Pengadilan nanti jaksa akan bilang kami belum terima berkasnya dari kepolisian, Pak. Gimana? Kan tugas kami menuntut. Kami menunggu dari penyidik dulu, Pak. Ah, seperti itu. Sementara saya kalau di wawancara media saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kami adalah perusahaan yang taat hukum dan taat pajak. Oleh karena itu, kalau memang ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, kami mengharapkan media untuk berhati-hati, ya, menyikapi hal tersebut. Kami pada intinya taat kepada hukum dan menyerahkan kepada penegak hukum. Nah, penegak hukum ini ngomongnya kayak tadi tuh. Kami belum menemukan indikasi juga, sudah tertutup semua terkunci semua. Masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, itu bisa dioperasikan itu, bisa dikonstruk, ya. By who, ya, by apa yang ada di belakang media. Ya. Nanti ada penjelasannya soal itu. Apalagi kalau kita pakai media yang termonopoli seperti itu, yang berjejaring kita lakukan seperti wah itu enak memainkannya, ya, memainkannya enak itu. Ya. Jadi sudah selesai, publik udah nggak bisa, tidak ada decision lagi, publik udah nggak terlibat, udah tersisihkan dia, ya, nggak bisa lagi melakukan akses, ya. Maka itulah pentingnya bagi publik untuk bisa melakukan dekonstruksi pesan media, ya. Pentingnya di situ supaya publik itu bisa mendapatkan fakta sesungguhnya, ya, mengetahui bagaimana media itu beroperasi, apa pesan nilai yang sesungguhnya, yang tersembunyi itu apa, yang disembunyikan itu apa sebenarnya, yang terlihat apa, yang disembunyikan apa, supaya bisa dibaca bahwa itu ada bias, ada ketidaksinkronan, bahwa itu ada penyelewengan atau penyimpangan, ya, ada penyimpangan. Ya, perlu bagi seorang perlu bagi publik untuk bisa melakukan dekonstruksi. Ini kalau kemampuan literasinya sudah baik. Oleh karena itu di sini disebutkan, dipelajari tentang berbagai macam persuading teknik, ya, persuading teknik disebutkan. Jadi pada intinya hampir semua profesi itu meletakkan kemampuan to persuade, to influence public itu sebagai kemampuan-kemampuan yang penting dilakukan. Dan seringkali itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan well informed, well educated, well experienced terhadap itu. Dipekerjakan di korporasi-korporasi dengan gaji besar, ya, untuk itu tadi melindungi kepentingan dari korporasi tersebut, atau kalau tidak korporasi kepentingan publik, kepentingan individu juga bisa, individu yang memiliki pengaruh besar seperti sekarang di Liga Inggris. Apa yang terjadi? Ada yang tahu Liga Inggris nggak di sini? Terkait kekuatan besar di Liga Inggris sekarang, apa itu? Siapa yang suka bola? Siapa yang beli klub sepak bola di Inggris? Oh, ini Pak, Sultan Arab, Pak, ya? Nah, Ya. siapa namanya? Sultan apa tuh namanya?
ini yang beli klub ini apa? Klub Newcastle lah, masalah ya. Ya, ya, ya. Ya, Sultan Hamid bin Talal atau siapa itu. Nah, ya. dia adalah orang yang dibalik mastermind-nya yang membunuh wartawan Adnan Khashoggi, ya, yang dibelah-belah badannya itu di konsulat Arab Saudi di mana itu ya? Di Prancis atau di mana? Nah, dia. Nah, membelinya diam-diam orang Liga Inggris, peserta Liga Inggris protes keras ya, dan minta rapat darurat dan sebagainya. Tapi itu semua adalah bagian dari belum Salman bin Talal kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, yang rumahnya itu di Prancis itu lebih gede dari 3 stadion. Stadionnya punyanya MU, Manchester Biru, sama Liverpool digabung jadi itu masih gedean punya dia. Seperti itu ya. Sampai di sekarang belum tertangkap itu juga upaya-upaya dengan memainkan mengkonstruksi pesan media ya, karena dia duitnya udah nggak ada serinya ya. Ya, jadi semua itu penting ya, pihak-pihak yang jadi ini orientasinya adalah memberi penguatan terhadap khalayak supaya mereka memiliki kemampuan untuk membongkar pesan media. Jadi jangan hanya lugu-lugu saja ya. Apa itu pesan media. Tujuannya itu tadi supaya kepentingan publik itu terlindungi ya. Di tengah, karena kalau tadi melihat yang basic dan advance, yang basic tadi menyatakan misalnya adalah media construct all our message misalnya seperti itu ya. Media membentuk semua pesan, membentuk budaya ya. Berarti media memiliki kekuatan. Dan sekarang ada revivalitas ya, ada kebangkitan kembali media ya, di mana media itu punya kekuatan untuk membentuk kembali ya realitas publik ya, penilaian terhadap publik seperti itu ya. Sehingga penting untuk diwaspadai supaya tidak tertindas, tidak terampas, publik bisa kembali mendapatkan posisi sebagai dalam proses decision making proses. Dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu tidak berarti harus ikut rapat ya, tetapi bisa mempengaruhi pandangan cara pemerintah melaksanakan tahapan pengambilan keputusan ya. Ya, jadi tidak hanya apa saja diputuskan oleh pemerintah, negara, dan kelompok-kelompok yang kuat ya, itu diterima begitu saja, padahal keputusan itu umpamanya merugikan masyarakat misalnya ya. Misalnya pentingnya untuk memastikan bahwa jalur siaran misal televisi ya, yang untuk publik itu ya untuk publik. Jangan sampai jalur siaran untuk publik itu dimanfaatkan oleh pemilik monopoli media monopoli itu ada pemiliknya. Nah, di situ dipakai untuk kepentingan pemilik media itu. Ya. Misalnya untuk kepentingan partainya, ya, kepentingan keluarganya, kepentingan perusahaan di dalam perusahaan dia, ya. Nah, itu kan lebih sifatnya menjadi rugi publik, karena itu saluran publik untuk kepentingan publik tapi dipakai untuk kepentingan sempitnya, sifatnya seperti itu. Nah, itu penting. Nah, tapi memang tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, ya. Kemampuan sama. Ada orang-orang yang literasinya itu rendah. Literasinya rendah, kemampuan mendekonstruksinya juga rendah pada akhirnya. Ya, itu mereka-mereka yang kurang terdidik, ya, level ekonominya bawah, ya, misalnya ya, pendidikannya kurang, level ekonominya bawah, ya. Aksesnya terhadap informasi juga rendah. Nah, itu semua adalah lapisan di mana kalangan-kalangan yang tidak memiliki peluang cukup ya untuk bisa melakukan dekonstruksi media seperti itu. Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, ini adalah beberapa
konsep penting ya, untuk dapat memastikan seseorang atau sekelompok orang itu mampu mendekonstruksi pesan media. Ya. Ini namanya konsep itu bukan jaminan ya, bukan jaminan. Beda ya. Bukan konsep ini juga bukan password ya, bukan. Ya, sehingga kalau Anda tambah Anda pasti bisa masuk, enggak begitu. Tapi intinya area ini kalau diperkuat, seseorang secara bertahap itu bisa memiliki kemampuan untuk merekonstruksi. Ya. Pertama adalah mengetahui source-nya. Source itu bukan narasumber di wawancara, bukan. Tapi siapa pesan kuncinya itu, siapa yang membuat itu. Tadi dikatakan bahwa media itu orientasinya adalah profit ya, misalnya profitnya. Dikatakan seperti itu. Maka kalau misalnya saya membuat iklan, saya sering membuat, hari Senin ini muncul artikel ya, sebentar ya, ada garis. Sebentar ya. Jadi source itu bukan diartikan sebagai siapa yang berbicara. Ya. Jadi bisa jadi kita menyatakan yang berbicara si A, si B, si C. Tapi sebetulnya yang mengatur siapa si A itu berbicara X, si B berbicara Y, ya, si C berbicara Z, itu ada yang mengatur semua. Nah, orang yang mengatur harus kita ketahui itu. Kalau kita bisa mengetahui itu, maka menjadi langkah awal kita untuk memahami sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh media tersebut melalui media message-nya atau pesan medianya ya. Pesan media di sini bisa karena dia media cetak, bisa media online ya, dan seterusnya ya. Jadi tidak sekedar apa yang tampil di media saja ya, tapi juga bisa di sebentar saya kasih contohnya. Saya kasih contoh. Bentar ya. Saya kasih contoh. Bentar ya. Bentar ya. Saya download dulu. Mudah-mudahan bisa. Nah ini ya, bentar ya. Nah, kelihatan ya. Ini kalau Anda baca Tempo minggu ini saya yang bikin. Majalah Tempo ya. Ini tampil di majalah Tempo ya. Sampai fotonya, tulisannya, titik komanya saya yang bikin ya. Fotonya ini, captionnya ini, judulnya ini ya. Nah, ini saya yang bikin ya. Dan ini banyak saya bikin ya. Banyak saya bikin.
running text di televisi, ya. Bukan adlibs di koran, di radio, ya. Rilis dan sebagainya. Rilis itu nanti dikonversi ke konten-konten flyers, konten-konten sosial media termasuk Instagram, ya. Itu dari saya yang tulis juga. Nah, ini orang harus tahu ini siapa yang bikin ini sebenarnya. Seperti itu, ya. Bisa jadi bukan Bu Menteri yang bikin. Yang tampil Bu Menteri, tapi yang tulis siapa? Nah, itu, ya. Nah, itu harus diketahui. Mengetahui siapa yang menulis ini penting untuk bisa dilakukan analisa kira-kira kepentingan apa di balik itu. Kepentingan apa yang ada di balik itu. Jadi tidak hanya source itu tidak hanya sumber yang tekstual yang tadi Menteri Risma hari ini bukan hanya itu saja, tetapi siapa yang di balik yang membuat ini sebetulnya. Nah, itu harus diperiksa. Ini salah satu contoh di mana dalam konteks yang disebut sebagai apa tadi? Source tadi, source. Nah, audiensnya kira-kira mau disasarnya siapa? Kalau ada tulisan tadi, kira-kira siapa yang baca, ya? Nah, dihubungkanlah itu, kira-kira kalau dia begitu ke target audiens, kira-kira apa yang sedang ingin dilakukan seperti itu. Kemudian juga mungkin tadi disebutkan ada teknik-teknik persuasinya, itu juga bisa ditelaah. Apa yang sedang dilakukan oleh apa namanya persuader tadi, ya. Nah, teks itu adalah apa yang tadi tertulis di dalam advertorial tadi. Subteks itu adalah apa yang interpretasikan dari teks itu. Nah, jadi kalau teksnya bilang umpamanya misalnya apa namanya pemerintah akan mendorong keterbukaan ekonomi. Pemerintah ngomongnya begitu tuh. Maksudnya apa tuh? Itu berarti maksudnya adalah pemerintah itu akan membuka keterlibatan asing. Umpamanya pemerintah bilang sektor perhubungan udara ini perlu dibuka, ya, sehingga memunculkan iklim kompetisi yang lebih menguntungkan masyarakat. Biasanya pejabat ngomongnya begitu tuh. Misalnya Menteri Perhubungan ditanya wartawan, apa ya kebijakan terbaru Pak di bidang sektor transportasi, sektor udara? Oh, pemerintah mulai tahun depan akan membuka peluang untuk terjadinya iklim yang kompetitif, ya, dalam pengelolaan armada udara, terutama komersial. Itu artinya pemerintah akan membuka pemain-pemain asing di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah apakah dibukanya kesempatan bagi maskapai asing di Indonesia itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, misalnya seperti itu. Manfaat itu siapa yang dapat, mudarat itu siapa yang dapat, seperti itu, ya. Itu salah satu contoh. Itu teksnya, tapi subteksnya adalah itu tadi. Ya, kita harus mampu melakukan dekonstruksi ini. Ya. Dekonstruksi ini harus kita lakukan. Ya, harus kita mampu, ya. Terutama mereka yang memiliki perannya itu peran yang memiliki dampak strategis bagi publik, misalnya wartawan. Karena apa yang ditulis wartawan itu akan dibaca oleh publik, ya. Jadi wartawan harus punya kemampuan dekonstruksi, atau LSM, ya, misalnya, atau mereka yang berkecimpung di dalam pembelaan terhadap hak-hak masyarakat. LSM yang bedanya misalnya di pembelaan terhadap konsumen, hak-hak konsumen dan sebagainya, seperti itu, ya. Nah, itu harus memiliki kemampuan seperti itu, ya, dan sebagainya. Itulah beberapa konsep yang diperkenalkan di sesi kali ini, ya. Tujuannya adalah supaya bisa dipahami bagaimana pesan itu dibentuk, ya, apa nilai di balik pesan itu, ya. Kemudian siapa yang melakukan pembentukan pesan, ya. Kemudian tekniknya seperti apa, mempersuade itu apa tujuannya mempersuade, ya. Dan juga bagaimana melakukan pembongkaran terhadap pesan, ya, sehingga kepentingan yang lemah itu justru bukan menjadi objek dari kemampuan media yang mendekonstruksi tadi, tapi tetap terlindungi. Tujuannya seperti itu, ya. Dan manfaatnya
masyarakat lemah itu justru mendapatkan manfaat yang bukan malah menjadi bagian dari korban, bukan bagian dari objek saja, ya, yang menerima apa saja, dieksploitasi haknya dan sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini banyak yang bisa ditanya sebenarnya ya. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, ya, ada pertanyaan. Saya ulangi untuk apa? Penulisan ilmiah itu yang terakhir saya kirim itu yang ada catatannya, ya, yang belum oke, sehingga di situ ada catatannya, ganti judul dan sebagainya, ya. Boleh menggunakan, tidak harus literasi media ya. Jadi hampir semuanya sama tuh kalau dilihat itu ya. Sosmed mahasiswa Unida, sosmed mahasiswa, selalu begitu ya. Terus dikatakan sama COVID, saya nggak ngerti kenapa tidak. Itu skripsi juga gitu, mirip-mirip semua ya. Saya bingung ya. Mengapa tidak keluar dari kandang gitu loh ya? Keluar dari kandang. Misalnya ada LSM yang concern dengan pemberdayaan perempuan, umpamanya. Ya, coba itu diteliti itu. Itu pasti pakai literasi juga dia. Ya, itu pasti pakai alat-alat komunikasi dia. Coba diteliti itu. Ya. Nah, sekarang ada partisipasi politik. Nah, coba dicek partisipasi politik kaum muda. Ya. Dari apa yang dia baca, dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia seperti itu. Ya, partisipasi politik. Dia pernah ngomong politik nggak? Anak muda sekarang itu, termasuk mahasiswa. Coba 3 perguruan tinggi teliti. Ya, jangan hanya Unida aja. Coba dicampur sama umpamanya Unpad 1 atau satu lagi apa? Ibnu Khaldun apa namanya itu? 3 umpamanya di Bogor. Coba diambil sampelnya ya. Bisa ya. Iklan juga bisa ya, iklan. Ambil iklan apa misalnya? Ya, iklan rokok kayak iklan Shopee kayak, diambil konsepnya yang dalam, jangan misalnya komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi. Kalau di sini kan ada banyak teori ya. Ini banyak ada bandwagon, misalnya teknik bandwagon. Bandwagon apa? Nah, itu jadi judul tuh. Itu yang diperdalam tuh. Umpamanya ya, big lie. Misalnya big lie-nya ada. Masuk lebih dalam masuk. Jangan hanya komunikasi akun Instagram di ini ya, masuk ke dalamnya gitu. Apanya yang mau diproduksi di situ apa? Dipakai teori mana? Nah, seperti itu loh ya. Lalu dihitung percakapannya, dimaknai percakapannya pakai teori konten analisis umpamanya. Ya, pakai kalau media kalau cari ideologinya bisa pakai diskurs. Koran misalnya dikumpulkan seminggu, diteliti isinya. Bisa ya. Koran ya. Koran apa koran apa? Radar Bogor bisa, atau kalau mau koran-koran Jakarta, Kompas dikumpulkan ya. Siapa yang langganan Kompas dikumpulkan seminggu, diteliti isinya tentang apa itu ya. Itu Kompas seminggu itu bisa untuk 2 kelompok juga, satunya tentang apanya, satunya tentang apanya, bisa ya. Seperti dihitung datanya ya. Misalnya banyak sekali ya. PR ya, PR tuh apanya? PR jangan hanya PR-nya saja, strategi public relation. Wah, ya strategi apa ya? Public relation itu banyak yang dia lakukan. Umpamanya PR writing, dia bikin rilis, dia bikin leaflet, dia bikin itu PR writing. Jadi di PR writingnya diteliti. Loh gitu loh. PR tuh enggak banyak, PR yang apanya gitu. Ya. Tolong lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Ya. PR di satu perusahaan bisa beberapa penelitian itu. Ya. Bisa beberapa penelitian. Ya. PR itu. Bisa di bagian dia misalnya itu dia melakukan persuading. Atau mungkin dia melakukan CSR, ya, CSR di mana? Ya, itu juga bisa. Itu bagian dari PR atau CSR umpamanya. Ya, itu juga bisa diolah itu. Ya, banyak sekali yang bisa ya. Saya heran kok penelitiannya bersama judulnya itu.
ya, melalui akun sosmed melalui ini itu sih itu aja ya. Nah, jadi dari judulnya aja sudah kelihatan itu seberapa mendalam melakukan telaah sebetulnya ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau bertanya Pak. Untuk Ya. ini Pak, untuk ke depan kan kita ini Pak ya, ada tanggal merah Pak, tanggal Selasa Pak. Nah itu apakah kita libur, apakah ingin diganti jadwal itu Pak, untuk hari apa Pak? Selasa depan. Iya Pak, libur Pak, Tanggal tanggal merah. merah. Iya Pak, tanggal merah. Pasti diganti. Cari pengganti lah. Ya. Iya. Kalau dari jadwal kita kosongnya ini Pak di hari Jumat Pak. Kalau Ya. dari jadwal kita. Oh, Jumat kosong. Cuman Jumat itu saya secara jadwal saya ada kuliah tuh anak semester 2. Semester 2 itu periklanan ya. Itu jam pagi itu 9.20 sampai jam 11. Terus sore jam 12.30 gitu. Kalau mau habis Jumatan mungkin bisa. Tapi kita lihat dulu ya. Dulu. Sabtu saya ada anak SP pagi. Oh ya. Kalau mau Sabtu setelah itu juga boleh, ya. Sabtu setelah itu, seperti itu. Itu minggu depan ya, tanggal ya, tanggal ini Pak. 17. Bukan Pak. Tanggal 19 Pak. Oh ya 19 ya. Iya, tanggal 19 Pak. Apa itu? Maulid Nabi? Iya, Maulid Nabi Pak. Betul. Hari apa itu Selasa ya? Iya, Selasa Pak. Ya, Senin full ya Senin ya? Saya Senin itu kita ini Pak, pagi-pagi Pak, kita pagi ada, tapi siangnya kita nggak ada Pak, siangnya kosong kita. Oh, kosong? Ya, siang kita nggak ada kalau Senin Pak, kalau kita. Sampai sore juga nggak ada? Sampai jam 5 nggak ada? Sore kita nggak ada juga. Ya, nggak ada juga. Sudah nanti diasumsikan hari Senin ya, dicatat dulu. Sementara di hari Senin ya. Pokoknya setelah zuhur sampai sore lah ya. Iya Pak, oke Pak. Gitu ya. Iya Pak. Oke ya. Tapi ini Pak ini Pak, saya juga dapat info Pak dari pemerintah, katanya juga ini Pak diundur Pak di tanggal 20 Pak, liburnya. Nah, makanya kampus nanti tanya ke TU ya. Tanya TU. Kalau TU nggak libur ya berarti nggak libur. Oh, oke. Ya. Ya Pak, oke Pak. Kalau libur mungkin hari Senin ya. Ya, oke Pak. Itu aja ya. Ya Pak. Cukup Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak.